Seperti sejak awal sudah diterangkan, karunia Roh Kudus ada yang diberikan untuk pengudusan pribadi yang kita sebut sebagai 7 karunia Roh Kudus. Ya, kalau pada halaman-halaman awal kita sudah belajar bersama, sekedar flashback. Jadi 7 karunia Roh Kudus ini penting untuk pengudusan pribadi. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kelompok karunia Roh Kudus yang lain, yaitu apa? Karisma. Karisma yang merupakan pekerjaan Roh Kudus dan diberikan oleh Roh Kudus. Dan bagi orang yang dipakai istilahnya ya kita ini seperti dipinjami sama Roh Kudus ya. Yaitu karunia-karunia yang penting juga untuk apa? Pelayanan. Bagaimana mewartakan Yesus yang hidup, melayani Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Lebih-lebih dalam situasi zaman ini. Orang butuh, loh kamu bicara tentang Yesus, siapa Yesus? Apalagi kalau mungkin di Indonesia masih religiusnya masih begitu kuat ya, seperti juga dikomentari Paus Fransiskus tentang Indonesia ya. Tapi kalau di negara-negara barat, justru yang merupakan asal-usul kekristenan di sana, lalu kemudian juga banyak misionaris dari zaman dulu yang dikirim ke sini. Ketika kita bicara tentang Yesus, mungkin ya, siapa Yesus? Mungkin banyak yang tidak mengenal untuk generasi baru. Tapi kemudian kita membutuhkan suatu kesaksian yang nyata bahwa Yesus itu kalau sungguh-sungguh Tuhan, kalau Yesus itu sungguh-sungguh hidup, maka orang perlu juga mengalami suatu pengalaman yang nyata. Pengalaman yang nyata akan Yesus. Berbicara tentang karunia atau karisma mujizat dan penyembuhan, ini bukan barang baru dalam gereja Katolik. Kadang-kadang kalau kita lihat di dunia sosmed, Anda mungkin mengikuti atau tidak ya, tapi banyak sekali sekarang dibahas tentang pro kontra terhadap karismatik, terhadap karisma-karisma. Kalau pernah Anda saksikan pro kontra ya, bukan hanya di kalangan Katolik, tapi juga kalangan Protestan ya. Bahkan sampai viral dan sebagainya, nyebut orang karismatik gini dan sebagainya ya, yang cenderung bisa jadi negatif. Tetapi bagi kita dalam gereja Katolik, kalau kita bicara karismatik, kita bicara tentang karisma-karisma, kita bicara tentang mujizat dan penyembuhan, ini bukan barang baru. Ini bukan barang yang seolah-olah, wow, kita baru setelah ada pembauran karismatik, ternyata baru ada doa penyembuhan, baru ada mujizat. Tidak. Tetapi dalam gereja Katolik, sejak dahulu, tidak pernah absen karunia-karunia karismatis. Tetapi kemudian kita lihat sendiri dalam kisah para rasul, dalam hidup Yesus sendiri, Injil, bahkan sejak perjanjian lama, nabi-nabi dipakai juga untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. Lalu secara istimewa Tuhan Yesus, lalu kemudian juga pengusiran setan, penyembuhan. Lalu juga ada juga lebih istimewa lagi pada zaman para rasul. Kisah para rasul banyak berbicara tentang tanda-tanda, mujizat, penyembuhan, pengusiran setan. Nah, tetapi kemudian sepanjang sejarah gereja, karisma, mujizat, dan penyembuhan, dan juga pengusiran setan tidak pernah absen. Ada orang-orang kudus tertentu yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya bedanya ini loh, sebenarnya kalau mau lihat antara apa yang terjadi dalam pembauran karismatik dan terjadi dalam sepanjang sejarah gereja, sebenarnya hanya sederhana kalau mau kita lihat. Jadi saya katakan semua karisma ini tidak pernah absen dalam hidup gereja, termasuk mujizat, penyembuhan, pengusiran setan dan sebagainya. Kan kita lihat nanti sebentar lagi ada juga termasuk film Eksorsis Indonesia ya. Kuasa gelap itu kan, ya itu tidak pernah absen. Bedanya apa? Kalau dalam sejarah gereja sesudah zaman para rasul sampai adanya pembawaan karismatik, itu hanya orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang kita kenal sebagai para kudus. Para kudus dipakai Tuhan melakukan tanda-tanda dan mujizat. Santo Fransiskus Assisi bisa berkhotbah pada burung-burung. Atau kemudian Santo Antonius Padua bisa berkhotbah pada ikan-ikan. Tapi ini realitas. Dan sepanjang sejarah mungkin juga yang paling dekat dengan kita,
Misalnya satu contoh nyata, Santo Padre Pio. Mungkin dikenalkan stigmata. Pengalaman seperti ekstase, levitasi, bilokasi. Levitasi itu kalau doa bisa terbang, lalu kemudian bilokasi bisa pindah hadir di beberapa tempat, atau juga penyembuhan mujizat dan sebagainya, seperti yang dilakukan Padre Pio. Ini terjadi, suatu hal yang terjadi. Nah, bedanya apa? Kalau kita lihat sepanjang sejarah gereja nggak pernah absen ya, pengalaman-pengalaman karismatis, karunia-karunia karismatik ini. Tetapi melalui pembaharuan karismatik Katolik, ini bedanya. Kalau sepanjang sejarah gereja tidak pernah absen dalam diri para kudus ini alat Tuhan loh ya. Mereka punya karunia tapi bukan dari diri mereka, Tuhan yang bekerja. Nah, tetapi setelah pembaharuan karismatik suatu zaman ini, yaitu melalui suatu pengalaman pencurahan Roh Kudus, apa yang kelihatannya hanya milik orang-orang kudus tertentu, tetapi pada zaman ini, karena kehadiran baru Roh Kudus, menjadi apa? Suatu yang saya katakan global. Siapa saja dapat dipakai oleh Tuhan. Bernubuat, berbahasa roh, menyatakan sabda pengetahuan, melakukan tanda-tanda dan mujizat, mendoakan penyembuhan dan orang sembuh. Orang dipakai kemudian untuk mendoakan doa pembebasan, dan orang yang terikat pada kuasa kegelapan dibebaskan. Dalam dekade di mana Tuhan memunculkan gerakan karismatik ini, apa yang kayaknya suatu yang luar biasa sepanjang sejarah gereja dan dimiliki para kudus tertentu, sekarang menjadi suatu apa? Siapa saja orang yang percaya dapat dipakai oleh Tuhan. Ini sebenarnya digenapi apa? Markus bab 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh dalam namaku. Jadi siapa saja dapat dipakai. Ini satu pengalaman ya. Saya katakan bahwa siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Berapa tahun lalu, berarti ini camping rohani tahun 1995. Jadi berapa tahun lalu itu? Ya itu saya ikut camping rohani lalu menerima pencurahan roh. Seharusnya kalau istilahnya pencurahan roh ini kan hanya dialami sebagai mahasiswa ya zaman itu ya. Pencurahan roh kan bisa diterima siapa saja, yaitu dalam SHDR yang kemudian dikemas camping untuk muda-mudi ya, untuk mahasiswa gitu. Nah tapi setelah camping itu ya memang kemudian Tuhan menggerakkan pertama-tama poin yang penting ini untuk mulai berdoa. Saya tertarik dengan Lectio Divina yang diajarkan, saya tertarik dengan doa Yesus, saya mulai praktek. Lalu kemudian rupanya dalam beberapa waktu kemudian, rupanya di rumah itu ada ART. Yang kemudian ya kita sebut biasanya pada pandangan kita umum kesurupan. Nah waktu itu kemudian mama saya spontan kemudian panggil saya untuk mendoakan. Saya nggak tahu bagaimana harus mendoakan ya. Tapi yang saya tahu, saya terima dari camping itu apa? Saya terima doa dalam bahasa roh. Wes tahunnya itu tak lihat, nek suster-suster ya di camping rohani itu kalau ada yang misalnya manifestasi biasanya kemudian mereka beberapa orang mendoakan lalu kemudian apa? Berbahasa roh. Ya, lalu kemudian akhirnya ya sudah. Istilahnya dipanggil mama seperti itu ya sudah, saya nggak tahu apa ini gimana caranya, bertekniknya memang ada perlu persiapan ya kalau memang sudah terjun dalam pelayanan ini. Tetapi pada waktu itu dengan satu pengertian yang terbatas, tahunya hanya bahasa roh, ya sudah saya doakan bahasa roh. Bahasa roh lalu kemudian setelah itu bisa tenang sendiri. Dari manifestasi yang tadi seperti nangis-nangis, girap-girap seperti itu, seperti orang kerasukan, lalu kemudian tiba-tiba tenang sendiri. Ya puji Tuhan, Tuhan bekerja ya. Memang waktu itu papa saya nggak terima ya, papa saya sudah lebih dulu coba pakai abu-abu dari tempat sembayangannya dia ya. Tapi kan nggak terjadi apa-apa. Setelah itu dia masih nggak terima, dia masih manggil orang pinter di sekitar sana ya. Jadi kemudian malah orang pintarnya ini ngomong, oh ini sudah keluar kok.
Loh, sudah keluar kok, ini kan ketempelan dari jalanan, katanya seperti itu ya. Entah soal kebenaran atau tidak ya nggak tahu ya, tapi ya kejadiannya seperti itu. Tapi paling tidak saya katakan ya siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi. Saya katakan kan banyak orang Katolik misalnya jumpai kasus-kasus kerasukan, kesurupan dan sebagainya. Biasanya condongnya panggil siapa? Ya dukun, orang pinter, ya sekitar seperti itu ya. Padahal ya kita lihat Tuhan memberikan kuasa kepada gereja. Dan kita sebagai anggota gereja kita juga dapat dipakai oleh Tuhan. Saya katakan suatu artinya mindset yang perlu, ini bukan barang langka. Karisma-karisma termasuk mujizat dan penyembuhan dan pengusiran setan, ini bukan barang langka. Siapapun dapat dipakai oleh Tuhan. Siapa yang percaya. Karena itu kemudian kita perlu juga suatu pendasaran berkaitan dengan karisma-karisma ini, supaya kita juga dapat melayani secara benar, dengan juga tepat sasaran.